Perkenalkan, nama saya Vincent Lin dengan NPM 2341093 dari kelas 1 MNMA. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya tentang kemiskinan di masyarakat perkotaan. Sebagai permulaan, mari kita mengetahui bahwa masalah kemiskinan di masyarakat perkotaan adalah tantangan serius yang memerlukan perhatian serius. Kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan kemanusiaan yang memerlukan tindakan yang koordinatif dan holistik. Dalam pidato ini, saya akan membahas penyebab kemiskinan perkotaan, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Penyebab kemiskinan perkotaan. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab utama dari masalah kemiskinan di masyarakat perkotaan. Beberapa faktor yang berkontribusi termasuk: pertama, ketidaksetaraannya ekonomi. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan. Sejumlah kecil yang mendapatkan manfaat yang besar dari pertumbuhan ekonomi, sementara sebagian besar masyarakat menghadapi kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kedua, urbanisasi yang tidak terkendali. Urbanisasi yang sering kali tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur dan peluang pekerjaan yang memadai. Sebagai hasilnya, banyak penduduk perkotaan terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak. Yang ketiga, pendidikan yang tidak memadai. Kurangnya akses dan kualitas pendidikan dapat menjadi penghalang besar untuk keluar dari kemiskinan. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di masa depan. Yang keempat, kesehatan yang buruk. Kesehatan yang buruk menjadi beban finansial yang berat bagi keluarga. Biaya perkotaan yang tinggi dapat memaksa mereka hidup dalam kemiskinan yang mendalam. Yang kelima, kesenjangan gender. Kesenjangan gender, baik dalam pendidikan maupun peluang kerja, dapat mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi antara pria dan wanita. Ini dapat menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat mencapai potensi ekonomi mereka dengan penuh. Dampak kemiskinan perkotaan. Dampak kemiskinan tidak hanya dirasakan oleh individu atau keluarga yang terkena, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak yang dapat kita lihat termasuk: pertama, ketidaksetaraannya sosial. Kemiskinan cenderung menciptakan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar. Orang-orang mungkin lebih terpinggirkan dan tidak memiliki hak atau kesempatan yang sama dengan mereka yang berkecukupan. Yang kedua, kesehatan masyarakat yang buruk. Ketidakmampuan untuk mengakses layanan kesehatan yang memadai dapat mengakibatkan penyebaran penyakit dan masalah kesehatan masyarakat yang lebih luas. Ketiga, peningkatan kriminalitas. Ketidaksetaraan ekonomi dan kesempatan dalam mengakibatkan peningkatan tingkat kriminalitas di masyarakat perkotaan. Orang yang tidak memiliki akses ke pekerjaan yang layak mungkin mencoba mencari mata pencarian alternatif melalui kegiatan ilegal. Yang keempat, ketidaksetaraan pendidikan. Kemiskinan seringkali menjadi hambatan besar dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang hidup dan pengembangan individu. Langkah-langkah menuju pemecahan masalah. Sekarang kita telah membahas penyebab dan dampak kemiskinan di masyarakat perkotaan. Mari kita fokus pada solusi konkret yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, peningkatan akses pendidikan. Investasi dalam sistem pendidikan yang berkualitas dapat mudah diakses adalah langkah penting untuk mengatasi kemiskinan ini, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, pelatihan guru yang baik, dan program beasiswa untuk mereka yang kurang mampu. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang memadai seperti transportasi umum, sanitasi, dan fasilitas kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan. Hal ini juga dapat membuka peluang pekerjaan baru. 3. Program pemberdayaan ekonomi. Melalui program pemberdayaan ekonomi, pemerintah dan lembaga swasta dapat membantu masyarakat perkotaan untuk mendapatkan keterampilan dan pelatihan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja. 4. Kebijakan kesehatan yang terjangkau. Menyediakan akses yang terjangkau dan mudah diakses ke layanan kesehatan dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. 5. Kesetaraan gender. Mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan dan peluang pekerjaan dapat membantu mengatasi ketidaksamaan ekonomi antara pria dan wanita. Ini tidak hanya memperdayakan wanita, tetapi juga memberikan kontribusi yang positif terhadap ekonomi secara keseluruhan. 6. Program kesejahteraan sosial. Pengembangan kesejahteraan sosial yang efektif dapat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, mengurangi tekanan ekonomi, dan membantu mereka bangkit dari kemiskinan. 7. Pembangunan keterampilan.
Memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat perkotaan dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penghasilan mereka. Yang kedelapan, partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan adalah kunci keberhasilan. Partisipasi aktif masyarakat meningkatkan efektivitas program-program tersebut. Kesimpulan, dalam menanggapi tantangan kemiskinan di masyarakat perkotaan, kita harus memahami bahwa tidak ada solusi ajaib atau pendekatan satu ukuran untuk semua diperlukan. Upaya yang berkelanjutan, kolaboratif, dan berbasis pada bukti untuk mencapai perubahan yang signifikan. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung upaya pemerintahan, lembaga swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui